Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Ananda Putri dengan NIM 22042226. Pada pertemuan kedua mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik, saya akan menjelaskan materi karakteristik birokrasi. Yang pertama ada pengertian birokrasi. Birokrasi pada awalnya menurut Weber adalah organisasi rasional di era modern yang dibentuk untuk memberikan kinerja yang lebih baik. Birokrasi dalam bayangan Weber tersebut selanjutnya dikenal sebagai birokrasi ideal. Birokrasi ideal Weber sebagaimana diuraikan Warham adalah sebuah hierarki yang ditetapkan dengan jelas di mana pemegang kantor memiliki fungsi yang spesifik dan menerapkan peraturan yang universal dalam semangat impersonalitas yang formalis. Menurut Weber, terdapat 4 karakteristik utama dari birokrasi ideal. Yang pertama adalah specification and division of labor. Yang kedua, position arranged in a hierarchy. Yang ketiga, a system of abstract rules. Yang keempat, impersonal relationship. Weber mengemukakan ciri-ciri birokrasi sebagai berikut. Yang pertama, para anggota staf menjalankan tugas secara impersonal. Tugas-tugas dilaksanakan sesuai dengan peraturan hukum dan diterapkan tanpa pandang bulu. Yang kedua, ada hierarki jabatan yang jelas. Birokrasi bekerja dalam suatu struktur organisasi yang tersusun secara hierarki, di mana setiap jenjang sudah ditetapkan bidang tugasnya masing-masing. Yang ketiga, fungsi-fungsi jabatan ditentukan secara rinci. Atasan mempunyai hak untuk memerintah dan diberi wewenang untuk mengatur bawahan dan diatur secara tertulis sebagai peraturan di organisasi. Yang keempat, para pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak. Para pejabat yang disebut sebagai birokrat adalah tidak selamanya akan menjadi birokrat karena ada batas waktu yang di Indonesia lazim disebut waktu pensiun pada batas usia tertentu. 5. Mereka dipilih berdasarkan kualifikasi profesional, artinya bahwa untuk pengangkatan seseorang pejabat harus didasarkan pada kebutuhan organisasi. Yang keenam, gaji diberikan atas dasar peraturan umum yang ditetapkan. Selain dimaksudkan masa kerja terbatas, juga gaji yang diatur sesuai aturan yang berlaku. Kemudian setelah mencapai usia tertentu berhenti sebagai pejabat atau pensiun, di mana setelah habis masa jabatan sebagai birokrat ia diberi hak-hak pensiun, di mana gaji tetap diterima tetap dengan presentasi kurang dari masa sewaktu masih dinas. 7. Pos jabatan adalah lapangan kerja sendiri atau lapangan kerja pokoknya. Pejabat itu seharusnya menekuni dan bekerja dengan sungguh-sungguh agar tujuan organisasi tercapai secara optimal dan efisien. 8. Terdapat jenjang karir di mana promosi dimungkinkan berdasarkan senioritas maupun keahlian atau merit dan menurut pertimbangan keunggulan superior. Dalam organisasi, manusia adalah sebagai penggerak jalannya organisasi dan sekaligus pelaksana tercapainya tujuan organisasi. 9. Sering terjadi penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Maksudnya adalah seiring terjadi bahwa jabatan diisi oleh orang-orang yang tidak cocok dengan keahliannya. 10. Tunduk pada sistem disiplin dan kontrol yang seragam. Artinya bahwa para anggota organisasi birokrasi harus tunduk pada aturan yang ada, bekerja berdasarkan aturan yang berlaku. Sekian materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.